Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang beriman, rahimani wa rahimakumullah wa azzakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya masuk ke dalam masjid ini dan teringat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok yang akan berada di bawah naungan arasnya Allah. Ketika manusia kepanasan di padang mahsyar, jarak antara kepala dengan matahari seperti yang Nabi sebutkan 1 mil. Jarak yang begitu dekat, manusia kepanasan. Terendam di dalam keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang sampai mata kakinya, ada sampai betisnya, lututnya, sampai sebagian daripada mereka yuljimuhu al-araq. Terendam sampai ke mulutnya. Semuanya kembali sesuai dengan kadar dosanya. Di saat manusia bangkit dalam keadaan hufatan, uratan, tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Saking dahsyatnya ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa?" Laki-laki dan perempuan berkumpul dalam satu tempat telanjang. Rasulullah sudah mengetahui dan memahami apa yang dimaksud oleh Aisyah. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya Aisyah, al-amru akbaru min dzalik." Wahai Aisyah, urusannya di hari tersebut jauh lebih dahsyat dibandingkan yang itu yang kau fahami. Artinya di hari padang mahsyar ketika neraka berada di hadapan manusia, tidak ada lagi kepikiran bagi manusia tertarik kepada lawan jenisnya yang telanjang yang berada di sampingnya. Gambaran tentang begitu mengerikan dan begitu dahsyatnya keadaan berdiri di padang mahsyar. Kepanasan manusia, namun di antara mereka ada 7 golongan kata Rasulullah yang akan berada di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seorang yang kalbunya bergantung pada masjid, betah di masjid. Apalagi ketika dipanggil dengan panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Segera dia datangi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan dia tinggalkan aktivitasnya yang lain, mendahulukan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan semua urusan-urusannya yang lain. Juga di antara yang Rasulullah sebutkan, warajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah, bersaudara karena Allah. Tentunya persahabatan dan persaudaraan karena Allah paling bisa terwujud di masjid. Bukan di pasar, bukan di kantor, bukan di jalan-jalan. Persahabatan dan persaudaraan karena Allah paling bisa terwujud di masjid. Dan di awal kesempatan ini patutlah bagi saya, sebelum membicarakan tema kita, menyambut tamu yang agung. Kalau bisa saya tanya, ini subuh yang keberapa? Subuh yang keberapa ini? Masih ingat ya? Karena ini kan saya kira lu sudah lupa. Karena ini kan sudah agak berubah cara hidup kita. Bangun sebelum subuh, siapkan sahur, malam tarawih. Ya, tarawih pertama,
di malam hari. Subuh pertama besoknya. Jadi berubah cara perhitungan kita mengikuti penanggalan Hijriyah. Hijriyah itu penanggalan Hijriyah dimulai dari maghrib. Berbeda dengan penanggalan Masehi dimulai dari jam 12 lewat. Begitu tengah malam lewat jam 12 masuk hari baru. Menurut penanggalan Hijriyah. Menurut penanggalan Masehi. Tapi menurut penanggalan Hijriyah, begitu tenggelam matahari, dikumandangkan azan maghrib, sudah memasuki hari baru. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menyambut tamu yang agung. Sebelum saya membicarakan tema ini, patutlah bagi saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada jamaah. Seperti yang disebutkan, tak kenal maka tak sayang. Semoga saja rasa sayang di antara kita ini, persaudaraan di antara kita karena Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita dapatkan fadilah salah satu dari 7 golongan yang saling bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi diumumkan nama saya Fuad, ya, alumni Al-Azhar. Saya dulu namanya Afu. Nama dulu saya Afu. Lahir dari keluarga Konghucu. Nama asli Chang Fu Meng. Chang Fu Meng. Tionghoa asli. Bapak Chang Koang, Ibu Chia Abeng. Yang saya mau sampaikan di sini semoga menjadi motivasi. Saya perkenalkan diri begini, semoga menjadi motivasi bagi kita sekalian. Tumbuh besar di dalam keluarga yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisani. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, yaitu mentauhidkan Allah, sebenarnya Muslim. Lalu kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi, penyembah berhala, penyembah api. Saya lahir dalam keluarga berkeyakinan Konghucu, menyembah berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik di umur 14 tahun, masih kecil. Masih sangat muda, kelas 3 SMP, pas Eptanas, masuk Islam. Setelah masuk Islam, langsung masuk pesantren. Bisalah kebayang. Baru masuk Islam, baru mau belajar Iqra 1. Belum ketemu sama Iqra, sudah masuk pesantren. Iqra 0 saja, belum ketemu. Baru mau belajar Iqra, sudah masuk pesantren, ketemu kitab-kitab, tidak ada rambutnya semua. Paham ya? Bahasa Arab tidak ada semua rambutnya. Tidak pakai dhamma, tidak pakai fathah, tidak pakai kasrah. Ada harakatnya saja, belum bisa saya baca. Apalagi tidak ada. Masuk pesantren langsung tingkat aliyah. Kalau di SMP dulu boleh dibilang saya itu siswa teladan. Rankingnya bersaing, sangat bersaing. Begitu masuk pesantren, dari 24 siswa saya ranking 23. Ya. Kalau di SMP dulu saya jagonya. Tapi masuk di pesantren, dari 24 siswa saya ranking 23. Tapi anehnya masih ada anaknya Muslim yang lebih bodoh dari saya. Ranking 24. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan pemahaman. Allah mudahkan untuk menghafal Al-Qur'an. Sehingga kelas 3 aliyah, 3 tahun, 2 tahun lebih setelah masuk Islam, sudah jadi imam tarwi. Dan kemudian setelah tamat aliyah, alhamdulillah ikut tes ke Mesir, lolos dengan angka terbaik. Itu semua karunia dari Allah, bukan kelebihan dari saya. Kemudian alhamdulillah ambil jurusan syariah Islamiyah di Mesir dan pulang membina pesantren. Awalnya di Temanggung, di Jawa, kemudian sekarang membina pesantren di Barombong.
Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah. Saya masuk kepada tema kita, menyambut tamu yang agung. Sebelumnya sangat penting untuk kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang pilihannya Allah. Kita adalah orang-orang yang Allah istimewakan dengan hadiah yang sangat berharga ini. Mesti kita sadari bahwa kita orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang tidak menyadari suatu nikmat tidak akan mensyukuri nikmat tersebut. Siapa yang tidak sadar bahwa Allah memberikan dia nikmat, bahkan nikmat yang sangat besar, terlalu jauh bahwa dia pandai mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi sangat penting kita sadari bahwa Allah mencintai kita. Allah memberikan nikmat yang sangat besar, yaitu Allah mengizinkan kita untuk dapat bulan Ramadan. Ini nikmat yang sangat besar, yang sangat penting untuk kita menyadarinya. Mungkin kita tidak kepikir. Kenapa dulu orang-orang saleh kita? Kenapa dulu para ulama kita berdoa berbulan-bulan sebelum datangnya bulan Ramadan? Mereka telah berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan umurku ke bulan Ramadan. Bahkan kalau kita baca buku tentang fadilah Ramadan, sering kita temukan 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah agar mendapatkan bulan Ramadan berikutnya. Padahal kalau kita pikir-pikir, bulan Ramadan yang lalu baru lewat 5 bulan yang lalu. Sekitar 5 bulan yang lalu baru saja lewat. Di tengah-tengah tahun sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Padahal Ramadan masih 6 bulan lagi. Ini kita mau jujur. Kita tanya, periksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan itu juga? Sebelum datang bulan Ramadan, berdoa dengan sangat meminta secara serius kepada Allah, ya Allah, sampaikan umurku ke bulan Ramadan. Kita lakukan itu atau tidak? Berdoa dengan sangat memohon kepada Allah dengan serius, ya Allah, sampaikan umurku ke bulan Ramadan. Mungkin sebagian kalaupun melakukannya berdoa sambil lewat saja. Kenapa ulama kita dulu, orang-orang saleh kita dulu, jauh sebelum bulan Ramadan sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan bulan Ramadan? Ini dikarenakan mereka sangat mengerti keberuntungan yang sangat besar yang didapatkan di bulan Ramadan. Keberuntungan yang sangat besar yang didapatkan di bulan Ramadan. Sambil perumpamaan begini. Andaikan dari petugas gubernuran, kantor gubernur, menyampaikan ke kita, besok Bapak Gubernur mau berkunjung ke rumahmu. Besok Bapak Gubernur bukan mau berkunjung ke RT atau kelurahan itu, tapi rumahmu. Kira-kira bagaimana bangganya kita? Bukan main bahagianya kita. Rumah kita mungkin akan dikerumuni oleh orang-orang. Bapak Gubernur datang ke rumahnya. Walaupun Bapak Gubernur tidak bawa apa-apa, kita sudah cukup bangga dan bahagia. Nah, tamu Ramadan ini, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tamu Ramadan yang mulia ini jauh lebih agung dibandingkan presiden sekalipun. Dia sudah datang kepada kita dan bukan sekedar datang. Dia datang membawa hadiah yang sangat istimewa. Hadiah yang sangat merupakan keberuntungan untuk kita sekalian. Hal yang patut untuk kita
ketahui bersama bahwa mengejar keberuntungan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama adalah kecerdasan. Misalnya ada yang mengkritik begini, dalam urusan ibadah mengejar keberuntungan juga. Kan keberuntungan itu dalam urusan dunia saja. Jangan kejar keberuntungan dalam urusan akhirat, urusan agama. Justru itu yang keliru. Mengejar keberuntungan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Dalam doa yang sering kita baca, kita hafal bersama, dan itu sebenarnya ayat dalam Al-Quran. Allah yang mengajarkan kita dan Rasulullah yang mengajarkan kita dalam hadisnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia hasanah dan di akhirat hasanah. Apa itu hasanah? Hasanah itu kebaikan. Hasanah itu keberuntungan. Keberuntungan. Menguatkan hal ini di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah keberuntungan akhirat yang Allah sediakan untuk kalian. Dan jangan lupa jatah keberuntungan dunia kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini menginginkan dari umatnya supaya beruntung di dunia, beruntung juga di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sekalian. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan siapa yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan begini dari kenikmatan sorga. Kenapa disebutkan demikian dalam ayat maupun hadis? Kenikmatan-kenikmatan sorgawi yang dijanjikan untuk orang-orang yang beramal soleh. Supaya kita memiliki semangat mengejarnya. Karena kita tahu begini, semangat mengejar sesuatu itu berbanding lurus dengan rasa tertarik. Seberapa besar kita tertarik pada sesuatu, sebegitulah semangat yang akan kita miliki mengejar sesuatu tersebut. Misalnya tentang pekerjaan. Kalau pekerjaan itu gajinya terlalu rendah, anggaplah sebulan 100.000. Mungkin kita tidak ada sama sekali rasa tertariknya. Tidak ada rasa tertarik, tentu tidak ada semangat untuk mengejar. Kalau gajinya misalnya 1 juta per bulan, ya lumayanlah, lumayan. Rasa tertariknya ada, tapi tidak semangat. Maksudnya tidak penuh. Ada rasa tertariknya, semangatnya pun seadanya juga. Tapi kalau misalnya dikatakan ini pekerjaan ini gajinya sebulan 20 juta. Saya kira rasa tertarik itu akan besar dan semangat untuk melamar pekerjaan itu pun akan besar. Begitu pula lah, tergantung seberapa besar rasa tertarik kita pada sesuatu, sebegitulah semangat kita di dalam mengejarnya. Sedangkan rasa tertarik itu tergantung seberapa besar kita kenal kelebihannya. Tergantung seberapa besar kita tahu keuntungan yang kita dapatkan. Semakin kita tahu keberuntungan kita besar dalam urusan itu, semakin kita tertarik. Semakin kita tertarik, semakin besar semangat kita mengejarnya. Yakni yang saya mau bahas dalam persoalan ini, hadiah yang sangat istimewa di dalam bulan Ramadan ini. Saya sebutkan satu saja dulu. Satu saja. Yaitu hadiah yang sangat istimewa di bulan Ramadan ini. Pahala semua perbuatan baik kita dilipat gandakan. Pahala semua kebaikan kita, baik dalam hubungan kita dengan Allah, persoalan ibadah,
salat, baca Quran, zikir, berdoa, maupun dalam urusan sehari-hari. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berkata-kata sopan pada beliau, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan beliau, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman-teman kita dan lingkungan kita. Semua perbuatan baik kita dilipat gandakan pahalanya. Mungkin kalau berbicara tentang pahala dilipat gandakan, mungkin banyak yang merasa sudah sering didengar. Tapi siapa yang mendengarkan ini, bahwa fadilah dari bulan Ramadan, keberuntungan yang didapatkan oleh seseorang di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Lantas perasaannya tidak terbang berbunga-bunga, perasaannya biasa-biasa saja, itu tanda kalau dia tidak faham. Siapa yang mendengarkan bahwa fadilah bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan dan perasaannya biasa saja, sudah sering didengarkan, sudah sering diceramakan, itu tanda kalau orang itu tidak faham. Kenapa demikian? Saya kasih contoh yang gampang. Kalau seorang pimpinan perusahaan mengumpulkan semua pegawainya dan karyawannya, lantas di hadapan dengan mic dia umumkan, para karyawan sekalian, selama ini gaji kalian 3 juta per bulan. Mulai bulan depan sampai bulan-bulan berikutnya, saya naikkan 5 kali lipat. Dari 3 juta menjadi 15 juta. Kira-kira ada di antara karyawan ini yang perasaannya biasa-biasa saja? Saya tidak percaya. Pasti semua meloncat langsung perasaannya, bahagianya. Sangat bahagia. Di antara kebahagiaannya, dia sudah berpikir mau cepat-cepat pulang. Kenapa? Supaya dia segera kabarkan kepada istrinya. Begitu pulang ketok-ketok dengan semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu dibukakan pintu sama istrinya. Amakna, alhamdulillah. Gaji mulai bulan depan naik 5 kali lipat. Dari 3 juta menjadi 15 juta. Bulan depan kita beli motor NMAX. Bulan depannya lagi, pokoknya banyak sudah rencana. Ini kalau suami yang jujur. Kalau suami yang tidak jujur, naik 5 kali lipat gajinya, nah sembunyikan dulu. Nah, ini lumayan ini untuk jadi panaik lagi nih. Boleh untuk kawin lagi. Baik. Sekedar selingan. Nah, para ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum. 5 kali lipat saja saking bahagianya kita. Begitu bahagianya kita. Sementara di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan gaji amalan kita sampai 700 kali lipat. Sampai angka-angka yang sulit untuk dibilang. Kalau kita lihat bahasa Arabnya itu, bahasa Al-Quran, bahasa hadisnya, pahala, ajrun. Kalau kita buka kamus, ajrun artinya gaji. Pahala bisa juga dibilang gaji akhirat. Kita batunya, kerikilnya sorga, jauh lebih berharga dibandingkan semua isi dunia ini dengan kemewahannya. Masuklah di situ Alphard yang kita miliki, Velfire, mobil yang paling mewah yang kita miliki, istana dan villa yang kita miliki, termasuk emas batangan yang kita miliki, dolar yang bertumpuk, tidak ada artinya semua dibandingkan satu kerikilnya surga. Oke lah, kita ambil contoh dunia sajalah, yang 3 juta itu. Tadi begitu bahagianya manusia ini kalau bosnya melipat gandakan gajinya 5 kali lipat. 2 kali lipat sajalah sudah bahagia. Apalagi 5 kali lipat. Bagaimana pula kalau 3 juta ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. 3 juta dikali 700 itu berapa?
3 juta dikali 700 berapa? 2,1 miliar ya. 2,1 miliar. Kira-kira saya tanya jujur ini, bapak-bapak, ya saudara-saudaraku sekalian. Andaikan ada perusahaan, andaikan tapi mustahil di dunia ada perusahaan seperti itu. Menggaji karyawannya, dinaikkan gajinya dari 3 juta menjadi 2,1 miliar. Kira-kira ada yang perasaannya biasa-biasa saja? Mustahil. Mungkin sebagian sampai dia korek telinganya. Tidak salah dengar ini saya. Sebagian gosok matanya. Tidak tidurkah ini? Atau ada cubit-cubit tangannya? Ini nyata ini, bukan mimpi. Bahkan mungkin sebagian pingsan mendengarkan gaji naik setinggi itu. Sudah punya rencana bulan depan beli Alphard. Bulan berikutnya beli villa. Bulan berikutnya lagi hajikan semua keluarga. Dari 3 juta gaji naik menjadi 2,1 miliar. Ini sekedar perumpamaan keduniaan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan ini. Masihkah kita mempunyai perasaan yang biasa-biasa saja? Makanya saya bilang tadi, siapa yang mendengarkan bahwa pahala bulan Ramadan itu berlipat ganda di bulan Ramadan dan perasaannya biasa-biasa saja, semangatnya tidak tergenjot menjadi lebih hebat, itu tanda kalau dia tidak faham. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan betul nikmat Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan umur kita sampai di bulan ini. Allah di bulan Ramadan ini memberikan kita nikmat yang begitu besar, kelanjutan dari pemahaman yang sudah kita bahas tadi. Bahwa kita ini orang-orang beruntung. Kita ini orang-orang beruntung dan patut kita sadari kita orang beruntung. Agar kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini begini. Dengan ini kita akan semakin faham kenapa salafun as-saleh dulu berbulan-bulan sebelum masuk bulan Ramadan sudah berdoa dengan serius kepada Allah, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Atau sebagian berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Mengapa mereka berdoa begitu serius kepada Allah? Kita akan faham. Sesudah kita jelaskan tadi bahwa di bulan Ramadan, pahala itu dilipat gandakan. Ketika pahala dilipat gandakan, maknanya amalan soleh kita ini akan memiliki bobot yang sangat berat. Memiliki bobot yang sangat berat. Yang saya mau sampaikan kepada jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini, dengan bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan kita sekalian masuk surga. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan kita sebagai rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita sekalian, ingin memudahkan kita masuk surga. Caranya Allah lipat gandakan pahala amalan kebaikan kita. Berlipat ganda artinya bobotnya, beratnya amalan ini sangat berat. Sementara kita tahu di antara penentu seseorang masuk surga pada hari kiamat nanti, bahwa amalan solehnya lebih berat dibandingkan dosanya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan dosa-dosanya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat bahagia. Yaitu kehidupan di dalam surga yang abadi, yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan orang yang dosanya lebih berat dibandingkan amal solehnya, maka tempat tinggalnya adalah di neraka hawiyah. Tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas membakar. Jadi
Dengan dilipat gandakan pahala amalan kita, akan berat bobotnya. Ketika berat bobotnya amalan kebaikan kita di bulan Ramadan ini, maka akan memudahkan di akhirat nanti kita masuk surga. Terakhir, sering kita dengarkan hadis Nabi SAW disampaikan di bulan Ramadan. Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah falam yuglaq minha bab. Wa gulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Wa suffidat maradatu syayatin. Di saat bulan Ramadan tiba, dibuka semua pintu-pintu sorga, tidak ada satupun yang tertutup. Di saat dan ditutup semua pintu-pintu neraka, tidak satupun yang terbuka. Serta dibelenggu semua pembesar-pembesar setan. Dibelenggu semua pembesar-pembesar setan. Saya ingin sampaikan begini, hadis ini kalau kita dengarkan begitu saja lewat, ya lewat saja. Kalau kita pikirkan, tergantung. Kalau kita pikirkan dengan sederhana, kita tidak akan faham. Sulit untuk kita fahami. Tapi kalau kita pikirkan lebih dalam, baru kita akan faham. Apa yang saya maksud? Begini. Apa keuntungannya kita ketika semua pintu sorga dibuka di bulan Ramadan? Apa keuntungannya kita? Kita hidupnya di mana? Di dunia. Pintu sorga terbuka di atas langit, di sorga. Apa untungnya kita dengan pintu sorga terbuka? Dan apa untungnya kita dengan pintu neraka tertutup? Ini yang saya bilang tadi. Ini kalau kita mau pikirkan dengan sederhana, kita tidak paham. Di mana letak keuntungannya kita? Kenapa sampai ini selalu hadis ini disampaikan sebagai fadilah? Keuntungan mendapatkan bulan Ramadan. Semua pintu surga terbuka, semua pintu neraka tertutup. Maksimal mungkin yang terbayang, yang ada di dalam atau terlintas di dalam pikiran kita, keuntungannya orang yang mati di bulan Ramadan. Karena orang yang mati di bulan Ramadan akan masuk surga. Karena semua pintu surga terbuka. Sedangkan dia tidak akan masuk neraka karena semua pintu neraka tertutup. Lantas bagaimana dengan andaikan kita bisa melewati bulan Ramadan ini? Dari hari pertama sampai hari terakhir, sampai lebaran. Berarti kita termasuk orang yang beruntung atau tidak? Berdasarkan hadis ini. Mungkin kita bilang tidak. Kita tidak beruntung karena kita tidak mati di bulan Ramadan. Berarti terlewatkan pintu surga. Karena kita hidup sampai lebaran. Jawabannya begini. Sebenarnya makna yang tersirat, di antara makna yang tersirat dari semua pintu surga terbuka, yaitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Dengan apa yang saya sudah jelaskan tadi, caranya Allah lipat gandakan pahala amalan kita sehingga berat bobotnya, maka ketika ditimbang di akhirat, berat amalan soleh kita mudah masuk surga. Sekalipun kita tidak mati di bulan Ramadan, sekalipun berbulan-bulan sesudah lewat Ramadan baru kita mati, tetap kita akan beruntung karena timbangan amalan soleh kita itu lebih berat dibandingkan dosa-dosa kita. Selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Di antara makna yang tersirat di situ adalah Allah Subhanahu wa taala mempersulit kita masuk neraka. Caranya bagaimana? Di bulan Ramadan dengan puasa Allah lemahkan hawa nafsu kita. Satu. Ada 3 yang terkumpul. Satu, hawa nafsu kita dilemahkan. Yang kedua, syaitan dibelenggu. Syaitan-syaitan penggoda dibelenggu. Yang ketiga, lingkungan sangat mendukung. Karena beda di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah di bulan Ramadan mereka yang tadinya cuek dengan sholat menjadi sholat.
Itu hal yang baik. Itu hal yang baik. Mereka jadi puasa. Dengan demikian, dengan terkumpul tiga hal ini, satu, hawa nafsu melemah. Yang kedua, syaitan dibelenggu. Dan yang ketiga, lingkungan mendukung, maka akan membuat seseorang akan jauh dari dosa-dosa besar. Sedangkan siapa yang jauh dari dosa-dosa besar, dia akan mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa naghfir lakum." Jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarangkan atas kalian, maka kami akan hapus semua dosa-dosamu dan kami akan ampuni kalian. Makanya dengan ini kita sangat faham hadis Nabi. Kita sangat faham apa yang sering disampaikan oleh ulama kita. Siapa yang mempuasakan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan bersih dari semua dosa-dosanya seperti di hari baru dilahirkan oleh ibunya. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, itu akhir dari yang kita sampaikan dan semoga bermanfaat. Apa yang kita sampaikan ini semoga menjadi tambahan semangat kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Dan jazakumullah khairan atas perhatian antum. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.